Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, niat mau menunjukkan bahwa di dalam Alkitab ada nabinya, Ustadz Abdul Somad malah menunjukkan kedangkalan ilmu pengetahuannya. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita langsung saja lihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis fit Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai. Tuh kan, apa yang saya bilang. Yang lucu adalah ketika dia bilang bahwa penulis Kidung Agung adalah Musa. Sejak kapan Musa menulis kitab Kidung Agung? Jadi kata dia tadi itu adalah perkataan Musa mengenai Nabi Muhammad. Ada banyak nama tentang nama Muhammad di dalam Alkitab. Salah satunya di kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Musa katanya. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh UAS ini ya. Jadi kitab Kidung Agung ini adalah tulisan Salomo. Jarak hidup antara Salomo dengan Musa itu sangat jauh. Musa hidup di tahun 1500 sebelum Masehi, sedangkan Salomo hidup di tahun 900-an sebelum Masehi. Jadi jaraknya sekitar 500-600 tahunan gitu ya. Jauh, dan orang yang berbeda juga, dengan budaya yang berbeda juga pada waktu itu. Jadi bukan penulis Kidung Agung, Pak. Musa itu penulis kitab Hukum Musa, kitab Taurat, 5 Hukum Musa. Jadi itu ya, bukan Kidung Agung. Udah gitu ngaco lagi, ngutip nubuatan Muhammad di dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Ada kata Mahmadim, kata Mahmad. Kalau kita melihat bahasa Ibraninya, sebenarnya kata ini tidak berbunyi Mahmad gitu ya. Tapi Mahmad ada KH di tengah. Jadi MAKHMAD tulisannya. Menjadi Mahmad, bukan Mahmad. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di video tadi, dan juga tanggapan dari saudara Didit Yuli. Jadi jelas dalam Tuhan ketika Ustadz Abdul Somad berusaha membuktikan bahwa nabinya dia ada dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam Kidung Agung. Nah, Ustadz Abdul Somad malah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuannya itu dangkal. Dia mengatakan bahwa yang menulis kitab Kidung Agung itu Musa. Padahal jelas-jelas yang menulis Kidung Agung itu Salomo. Dan seperti yang dijelaskan oleh saudara Didit Yuli bahwa jarak antara Musa dengan Salomo itu sekitar 5 atau 600-an tahun ya. Jadi itu jarak yang cukup lama gitu loh. Jadi inilah lucunya Ustadz Abdul Somad ketika berbicara Alkitab, mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab, dan di saat itu juga ya Alkitab menunjukkan kedangkalan ilmu pengetahuan dari Ustadz Abdul Somad ya. Lagian kalau kita meneliti Alkitab ya, di dalam Alkitab tidak pernah ada nubuat tentang Nabi Muhammad. Tidak ada, saudara dalam Tuhan ya. Saya sendiri sudah berulang kali baca
Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan tidak pernah saya temukan ada satu kata Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Tidak ada, saudaraku dalam Tuhan. Ya, bahkan kami dulu pernah mempelajari Alkitab dalam bahasa Ibrani Yunani, dan memang tidak ada nama Muhammad di sana, ya. Jadi Ustaz Abdul Somad di video tadi, ya, menggunakan ilmu cocokmologi, dan kasihannya ketika dia menggunakan ilmu cocokmologinya mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab, kedangkalan ilmu pengetahuannya malah ketahuan, saudara dalam Tuhan, ya, dengan mengatakan bahwa yang menulis kitab Kidung Agung adalah Musa. Itu sangat tidak tepat. Bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab itu jelas, saudara dalam Tuhan, ya, yang menulis kitab Kidung Agung adalah Salomo, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, alangkah lebih baiknya kalau Ustaz Abdul Somad tidak membahas Alkitab. Alangkah baiknya dan alangkah lebih memberkatinya kalau dia fokus membahas Qurannya, ya, kitabnya dia yang dia imani sebagai firman Tuhan, gitu loh, ya. Lagian dia bukan seorang Kristen, ngapain bahas Alkitab, ya, bahas Al-Quranmu, gitu loh, ya. Bicarakan agamamu kepada jemaatmu, ya. Jangan berusaha menunjukkan bahwa nabimu tercatat dalam Alkitab. Tidak ada, ya, dan tidak akan ditemukan nama Nabi Muhammad ditulis dalam Alkitab. Tidak akan ditemukan, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, alangkah lebih baiknya kalau kita fokus dengan agama kita masing-masing, ya. Kita fokus membahas agama kita masing-masing, ya. Saya rasa itu lebih memberkati, ya, memberkati diri kita dan memberkati orang-orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, ya. Harusnya Ustaz Abdul Somad tidak membahas Kristen, tidak membahas Alkitab, ya. Bagusnya seperti itu, ya. Saudara, saya selalu sampaikan bahwa, ya, penting sekali kita hidup toleransi di negeri tercinta kita ini. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa di negara ini ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan antara agama yang satu dengan yang lain berbeda, saudaraku dalam Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup damai, hidup rukun satu dengan yang lain? Hanya dengan toleransi, ya, menghargai agama orang lain, menghargai kepercayaan orang lain tanpa membahasnya, gitu loh. Apalagi dibahas dalam rumah ibadah kita, ya. Kita membahas agama orang lain di dalam rumah ibadah kita. Saya rasa itu tidak baik dan tidak terpuji, gitu loh. Ya, mari kita fokus dengan agama kita, ya. Kita perdalam ilmu agama kita. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada kita berkuar-kuar membahas agama orang lain dan ujung-ujungnya salah seperti Ustaz Abdul Somad di video tadi, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara melihat cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang membangun, yang memuliakan Tuhan, dan juga yang memberkati kita semua. Dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan, supaya kita tetap semangat mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan saya mengingatkan kita supaya kita tetap semangat berserah kepada Tuhan, ya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa Tuhan ada buat saya dan saudara. Tuhan senantiasa mendatangkan pertolongan bagi setiap kita yang berharap kepadanya, ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sukacita surgawi pastinya melimpah dalam kehidupan kita.
Karena kenapa? Karena Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan segala keajaiban untuk menolong setiap kita. Jadi sekali lagi, kita sebagai manusia yang lemah, kita butuh Tuhan yang tidak lemah. Kita butuh Tuhan yang adalah segalanya dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sempurna, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.